Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mendengar dan memahami firman-Mu. Amin. Kan pada saat ini yaitu tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada banyak alasan bagi kita untuk berbuat dosa karena situasi dan kondisi perekonomian kita yang mungkin barangkali sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena tekanan hidup yang berat. Apakah itu karena kenyataan sering sekali jauh dari harapan kita, kekecewaan hidup, pengkhianatan, dan juga karena penderitaan, karena kemiskinan, atau bahkan karena kecerobohan kita sendiri, karena sikap kita yang tidak mau mengucap syukur di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saat di dalam keberdosaan itu, kita merasa bahwa hidup kita terasa hampa, terus-menerus jatuh ke dalam dosa, walau dalam hati kita ingin kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi beratnya hidup dan tantangan membuat kita seolah-olah berkata, apakah masih ada jalan? Apakah masih ada jalan kembali untuk Tuhan? Apakah aku masih layak menerima pengampunan dari Tuhan? Aku ini seorang pendosa yang keji dan hina, pendosa yang semestinya mendapatkan hukuman yang berat. Sering timbul keraguan di dalam diri. Layakkah aku menerima kasih pengampunan dari Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, memang benar Allah adalah Maha Adil dan benar dalam penghakimannya. Tetapi kita jangan lupa bahwa Tuhan juga Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan kasih-Nya melebihi dari apapun. Saat kita jatuh ke dalam dosa, tentu kita layak diberi hukuman atas dosa kita. Tetapi Tuhan jauh melebihi dari semua itu. Kalaupun hukuman itu ada, sesungguhnya kasih Allah lebih besar dari penghukuman itu sendiri. Jika kita mau mengaku dan bertobat, apapun itu dan sebesar apapun dosa kita, maka Ia Tuhan selalu setia menerima dan mengampuni kita. Hal ini Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Nya, yaitu Nabi Yehezkiel, bahwa Tuhan selalu
merindukan pertobatan orang-orang yang berbuat dosa. Disebutkan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 11 dikatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Jadi hal yang pertama yang perlu kita pahami, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Tuhan menunggu dan menunggu, merindukan pertobatan kita. Allah tidak menginginkan kematian orang-orang yang berdosa, tetapi kehidupan dan keselamatan itulah yang Tuhan berikan dan tawarkan untuk kita umat manusia. Lalu, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Atau seberat apakah dosa kita yang tidak mampu Tuhan ampuni? Firman Tuhan yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bola, seperti bulu domba." Artinya apa? Artinya adalah Tuhan bersedia memberi pengampunan jika kita bertobat dan mengaku sungguh-sungguh di hadapannya, serta tidak mengulangi apa yang menjadi pelanggaran kita. Karena itu saudara-saudari, kita pahami bahwa dari awal Tuhan membuat kita ada, penuh mulia dan baik adanya, tetapi dirusak oleh dosa. Tapi Tuhan menawarkan pengampunan kepada kita, supaya hidup kita dipulihkan. Allah mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Hidup saudara, hidup saya berharga di matanya. Karena itu, marilah kita kembali ke jalan Tuhan. Kita selalu senantiasa dengan rendah hati mau memberikan hidup kita selalu diperbaharui oleh firman Tuhan, tunduk kepada perintah dan juga pesan firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya memiliki hidup yang selalu berusaha menyenangkan hatimu, hidup di dalam kasih-Mu. Amin.